Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faniatul Asadiyah dengan NIM 2402119201113. Saya merupakan mahasiswi dari program Profesi Guru tahun 2024 gelombang 2 di Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kampanye praktik baik dari penerapan scaffolding pada zone of proximal. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa hasil dari penerapan scaffolding pada zone of proximal development atau ZPD ini saya dapatkan pada saat saya menjalani praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 di SDN Kaliwata 1 Jember, tepatnya pada peserta didik kelas 4. Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan, kemudian secara perlahan dilakukan pengurangan atas bantuan tersebut, hingga peserta didik menunjukkan kemandirian dalam proses pembelajarannya. Bantuan yang diberikan ini dapat berupa petunjuk, dorongan, penguraian masalah, pemberian contoh, ataupun hal-hal lain yang memungkinkan peserta didik dapat belajar secara mandiri. Kemudian Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya secara aktual dan potensial dari peserta didik. Perkembangan aktual didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Saat menjalani praktek pengalaman lapangan 1, tepatnya pada peserta didik kelas 4 di SDN Kaliwata 1 Jember, penerapan scaffolding diawali dengan dilakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Asesmen ini berupa penugasan soal atau pertanyaan pemantik yang diberikan guru kepada peserta didiknya. Hal ini bertujuan agar guru mengetahui kemampuan awal dan karakteristik dari peserta didik. Kemudian scaffolding diberikan kepada peserta didik yang kesulitan dalam mengerjakan tugas. Scaffolding ini berupa bimbingan dari guru ataupun diskusi bersama teman sejawat. Terakhir, pada pembelajaran matematika contohnya, guru memberikan contoh atau langkah-langkah penyelesaian masalah pada suatu tugas terlebih dahulu sebelum membiarkan atau memberi kesempatan pada peserta didik mencoba sendiri. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Peserta didik yang awalnya kesulitan dalam mengerjakan tugas menjadi paham akan konsep materi dan berhasil menyelesaikan tugasnya sendiri. Setelah memahami konsep dasar, melalui scaffolding, peserta didik dapat memecahkan masalah serupa secara mandiri. Kemudian membentuk peserta didik menjadi lebih percaya diri, berpikir kritis, dan lebih siap untuk menghadapi materi belajar yang lebih kompleks di masa depan. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Peserta didik yang awalnya kesulitan dalam mengerjakan tugas menjadi paham akan konsep materi dan berhasil menyelesaikan tugasnya sendiri. Setelah memahami konsep dasar, melalui scaffolding, peserta didik dapat memecahkan masalah serupa secara mandiri. Kemudian membentuk peserta didik menjadi lebih percaya diri, berpikir kritis, dan lebih siap untuk menghadapi materi belajar yang lebih kompleks di masa depan. Kesimpulan dari penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD ini yang dilakukan pada suatu mata pembelajaran akan memberikan manfaat pada peserta didik. Manfaat tersebut diantaranya yaitu membuat peserta didik memahami konsep yang mereka rasa sulit, kemudian membantu mereka dalam menyelesaikan tugas. Selain itu, peserta didik dapat menjadi lebih siap menghadapi tantangan baru secara mandiri di masa depan.